action let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani dari kelas MN21D. Di sini peran saya sebagai manajer produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rini Ruasana Sujana. Di sini saya sebagai divisi marketing pada perusahaan CP Harmony Catering. Makasih. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sela Fatima Zahra. Saya berperan sebagai manajer keuangan perusahaan Sejahtera Selalu. Tunggu video kami jam 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Sarah Azkia Aulia. Saya sebagai sekretaris CV Harmony Catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri Amelia dari kelas MN21D. Peran saya di sini sebagai sekretaris dari perusahaan Sejahtera Selalu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakir Ardian dari kelas MN21D. Di sini saya sebagai peran Direktur Utama Harmony Catering. Terima kasih. Selamat pagi, dengan catering Harmony di sini ada yang bisa dibantu, Bu? Begini Bu, saya sudah melihat promosi yang dilakukan oleh Catering Harmony dan saya tertarik untuk mengajak kerjasama dengan perusahaan saya. Apakah boleh saya bertemu dengan pimpinan direktur dari Catering Harmony? Baik Bu, boleh sekali bisa datang langsung ke kantor perusahaan kami di jam setelah makan siang ya Bu. Kami tunggu kedatangan Ibu untuk membahas perihal bekerja bersama antara perusahaan kita. Terima kasih Bu atas perhatian dan atensinya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul pada pembahasan rapat kerja pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sarah Azkia Aulia sebagai sekretaris dari Catering Harmony. Yang kami hormati Bapak Zakira Hadian sebagai direktur dari Catering Harmony, Ibu Rini Nur Hasanah Sujana sebagai divisi marketing dari Catering Harmony, dan Ibu Nadia Septiani sebagai manajer produksi dari Catering Harmony. Yang kami hormati juga Ibu Yuni Amelia Putri selaku sekretaris dari perusahaan Sejahtera Selalu, dan juga Ibu Sabrina Sela selaku manajer keuangan dari perusahaan Sejahtera Selalu. Dipersilakan kepada Bapak Zakir Hadian untuk sambutan. Mungkin ada sepatah dua kata yang akan disampaikan. Baik, terima kasih kepada Sarah Azkia Aulia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Putri Amelia dan Ibu Sabrina Sela Fatima Zahra telah berkenan ke datang kantor catering, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir pada pertemuan rapat kerjasama kami ini. Semoga setelah diadakan rapat kerjasama ini bisa menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Nadia untuk produksi produk apa saja yang dimiliki oleh Catering Harmony. Dipersilakan langsung kepada Ibu yang untuk membersihkan waktu.
Terima kasih kepada Bapak Zaki. Sebelum rapat berlangsung, izinkan kami dari pihak Catering Harmoni mempresentasikan produk apa saja yang kami jual dan juga hasil penjualan kami per tahunnya. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Nadia, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bekerja di dalam kegiatan yang dilakukan Catering Harmoni ini. Nah, pelaksanaan pada setiap tahapan prosedur kerja atau SOP di dalam aktivitas Catering Harmoni ini dilakukan mulai dari tahap persiapan dan fondasi bahan baku sampai distribusi. Karena pada proses ini sangat menentukan tingkat kualitas produk dan layanan. Terlebih lagi dalam mempersiapkan dan mengolah produk makanan dan minuman. Catering Harmoni ini menerapkan proses kerja yang terkontrol dengan mengutamakan higienis dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan berpengalaman di bidang jasa boga. Kemudian, setiap bahan baku yang siap untuk diolah terlebih dahulu dibersihkan dan diambil bagian-bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan baku yang sudah benar-benar bersih terus dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan baku yang sudah diracik dan dibersihkan, kemudian langsung kita olah dan dimasak disesuaikan dengan menu yang sudah ditentukan. Yang diawasi langsung oleh kepala juru masak. Pada proses pengolahan makanan harus benar-benar sesuai dengan prosedur standar dan terkendali untuk menjaga kualitas cita rasa, higienis, dan juga kesegaran olahan makanannya. Nah, selanjutnya hasil olahan makanan kemudian dikemas dalam wadah tertutup yang sudah dipastikan dalam kondisi bersih dan aman. Agar tetap higienis dan terjaga keutuhannya, baik selama proses pengiriman sampai saat disajikan di tempat tujuan. Setelah itu, melalui proses pemeriksaan akhir, makanan siap diberangkatkan sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah diatur agar makanan sampai tujuan dalam kondisi baik, tetap segar dan disajikan tepat waktu. Dalam proses penyajian dan pelayanan makanan dan minuman yang sudah sampai di lokasi, biasanya itu disimpan di ruangan makanan atau misalnya di kantin perusahaan atau dining room dalam gedung. Makanan akan disusun dan diatur dan disajikan juga sesuai dengan kebutuhan. Dalam penataannya diatur diupayakan menyatu dengan tema atau bagian dari dekorasi ruangan. Seluruh pelayanan tersebut dikoordinir oleh petugas dengan dibantu grup pramusaji dan di operasional lapangannya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, mungkin penjelasan dari saya sekian dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Rini Nur Hasanah Sujana selaku divisi marketing. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadia atas pemaparannya. Di sini saya mungkin akan lebih menjelaskan bagaimana Catering Harmoni dalam sisi marketing dan juga pelayanan. Harmoni Catering adalah usaha berbagai makanan dan juga minuman yang biasa dipesan untuk acara besar. Catering ini sangat berkembang, sangat pesat dan juga cepat. Oleh karena itu, kami harus memiliki bentuk pemasaran yang juga tepat seperti yang sudah kami lakukan. Yang pertama, promosi mulut ke mulut. Dengan cara ini cukup ampuh ya untuk mendapatkan pelanggan baru. Promosi mulut ke mulut terjadi karena adanya konsumen yang merasa puas dengan layanan dan menu catering yang dimiliki oleh Catering Harmoni, sehingga biasanya mereka merekomendasikan kepada kerabat ataupun juga kepada temannya. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Kami juga sudah membuat akun Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Dengan kita mempromosikan produk dengan konten-konten yang menarik dan juga testimoni dari konsumen, kita bisa menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, kerjasama dengan event organizer. Dengan menjalin relasi yang semakin banyak, maka kita juga bisa mempromosikan produk catering secara lebih efektif. Yang terakhir, kita membuat aplikasi bisnis online Catering Harmoni. Untuk memudahkan pemesanan, kami mempunyai aplikasi tersendiri yang dirancang khusus oleh pelanggan kami. Dengan adanya aplikasi ini, komunikasi untuk bekerjasama ataupun untuk pemesanan makanan untuk suatu acara lebih mudah dan juga lebih praktis. Harmoni Catering melayani pemesanan catering atau permintaan makanan yang sudah matang, siap dihidangkan untuk di wilayah Karawang dan sekitarnya. Harmoni Catering juga banyak mendapatkan rekomendasi karena menyajikan menu yang variatif, lezat dan juga rasa
serta harga yang terjangkau untuk berbagai kebutuhan dengan merangkum berbagai selera dan berbagai latar belakang dan juga kalangan masyarakat. Nah, Harmony Catering juga siap dan telah berpengalaman untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan catering untuk perusahaan-perusahaan dan juga industri-industri besar, makanan, minuman sedap dan juga karyawan pabrik dari berskala regional sampai nasional, kantor ataupun instansi lembaga pemasyarakatan, konsumsi event, konsumsi komunitas, konsumsi bisnis, makanan, minuman pagi atau siang, malam karyawan, on-the-spot catering, bekal, makanan atau wisata, piknik, paket untuk makan tur, travel, launching produk, buffet atau buffet prasmanan untuk resepsi pernikahan, pertemuan, pengajian, hajatan, selamatan, peringatan, acara jamuan spesial dan juga pesta dan juga acara lainnya. Yang pesanan dapat dilayani atau diantar sampai tempat dengan cepat, tepat waktu dan juga tanpa tambahan biaya, free delivery ataupun free ongkos kirimnya ya Bu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya telah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Mungkin selanjutnya akan diikuti oleh sekretaris saya. Baik, terima kasih kepada rekan kerja saya yang sudah memaparkan dengan baik. Selanjutnya mungkin Ibu Yuni mau menyampaikan perihal untuk kerjasama kita, Bu. Terima kasih Bu, dari awal saya mendengarkan dari bagaimana pemrosesan bahan baku dan juga produknya, dan juga untuk masalah pemasarannya saya sudah sangat tertarik untuk bekerjasama dengan perusahaan catering Harmony. Perusahaan saya untuk minggu depan akan ada makan siang untuk semua karyawan yang ada di perusahaan kami, Bu atau Bapak, dan itu untuk setiap hari bagi saya harus mempertimbangkan yang mau diajak bekerja sama dengan saya, karena ini akan berkelanjutan berkepanjangan. Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, dan tentu itu akan saling menguntungkan untuk kita semua. Selanjutnya silakan Sabrina untuk disampaikan kita akan membutuhkan seberapa banyak porsi makanan yang dibutuhkan oleh usaha kita. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya langsung saja ya, tanpa banyak berbicara lebih lanjut lagi. Jadi perusahaan Sejahtera Selalu untuk setiap hari ini membutuhkan sebanyak 500 porsi makan Bu. Dan saya sudah memperhitungkan mungkin paket yang bisa diambil dengan harga 15.000 per porsinya. Jadi dengan harga 15.000 kami sudah mendapat paket makan apa saja ya Bu? Baik. Tahan dulu. Untuk porsi makanmu di catering Harmony dimulai dari harga 20.000 itu sudah mendapatkan makanan yang beragam, yang sehat dan sempurna. Dan kita juga setiap harinya bakal berbeda menunya. Jadi bagaimana Bu? Apakah tidak bisa kurang Bu? Perusahaan kami pemesan banyak loh Bu. Dan juga nantinya pemesanan ini akan terus berlanjut. Mungkin akan saya kurangi di harga 18.000 per porsinya. Ini sudah termasuk harga yang lebih murah loh Bu dibandingkan dari tempat lain. Dengan harga segitu saja Ibu sudah mendapatkan layanan yang terbaik dari kami. Setelah saya pikir-pikir, boleh juga saya bilang dengan harga segitu. Nanti saya sudah melihat dan mendengarkan harga tersebut sudah mendapatkan makanan yang enak dan juga sehat yang sudah memenuhi standar seperti sempurna. Jadi mungkin itu saja. Mungkin untuk masalah keuangan nanti saya akan langsung menghubungi bagian keuangan dari catering Harmony langsung ya Bu, jika sudah deal. Iya Bu, untuk masalah pembayaran dan masalah keuangan bisa langsung ke Ibu Riri saja sebagai divisi marketing yang biasanya mengurus masalah pembayaran pemasaran Bu. Ya Bu, nanti langsung saja ke saya untuk masalah tersebut. Saya rasa sudah cukup, mungkin ada surat perjanjian tertulis untuk kerjasama kita. Dan terima kasih rekan-rekan untuk meetingnya, dan terima kasih Pak Jaki dan semua rekan kerjanya. Saya dan teman saya untuk izin pamit karena masih ada kegiatan yang harus dilakukan. Terima kasih Bu. Semoga kerjasama kita dapat berjalan lancar untuk kedepannya. Ibu, untuk masalah surat perjanjian akan saya urus terlebih dahulu dan nanti akan kami kirimkan ke perusahaan Ibu untuk lebih detailnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di meeting kali ini. Saya tutup, semoga
kerjasama berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Azkia Aulia. Saya dari kelompok 4. Yang terhormat Ibu Zenita Apriani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis, dan yang kami hormati Ketua Kelas MN21D dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan strategi dan proses negosiasi kerjasama Harmony Catering dengan PT untuk kemitraan yang menguntungkan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Terima kasih Rini Nur Hasan Sudania selaku moderator. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang Harmony Catering. Catering memiliki arti spesifik yaitu penyediaan jasa makanan dan minuman secara profesional. Catering biasanya dibutuhkan pada berbagai acara, contohnya seperti pesta, rapat, seminar, acara keagamaan, pernikahan, dan tindakan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan makanan dan minuman dalam jumlah tertentu. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, biasanya pihak penyelenggaraan menyewa jasa catering untuk menyiapkan atau memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sesuai dengan yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Bukan hanya itu, catering juga melayani konsumsi harian bagi perusahaan-perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, yang membutuhkan penyediaan makanan dan minuman dalam jumlah tertentu. Seiring dengan majunya usaha catering, banyak faktor yang mempengaruhi industri catering agar dapat bertahan atau tumbuh dan berkembang, seperti inovasi, kinerja, pemasaran, manajemen, dan daya saing. Rumusan masalah. Setiap organisasi memiliki permasalahan masing-masing. Permasalahannya itu sering dengan terjadi pada Harmony Catering, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang terjamin keamanan data karena proses pencatatan transaksi yang terjadi dilakukan secara manual. Yang kedua, keakuratan data yang kurang terjamin karena proses pencatatan menggunakan buku yang dapat menyebabkan kesalahan. Tujuan: berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang dari Harmony Catering, maka tujuan Harmony Catering adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang sebuah sistem yang dapat menangani pengelolaan order atau pesanan. Yang kedua, membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses website. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis catering sehingga pengguna, yaitu pemilik dan pelanggan, dapat saling menguntungkan. Selanjutnya, komunikasi yang diambil dalam bahasa Latin yaitu communication, yang berarti membagi secara lebih luas. Yang dimaksud membagi adalah membagikan atau menyalurkan ide atau suatu gagasan yang satu orang ke lainnya. Komunikasi pada umumnya dilakukan oleh kedua orang atau lebih, dan penyampaian suatu pesan juga dapat dilakukan dengan cara yang biasa dilakukan satu orang melalui teks, isyarat, dan perilaku atau tindakan. Menurut Kistri, pada tahun 2019, komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antaranya dua orang atau lebih, dengan cara harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa
Yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan proses untuk mencapai kepuasan bersama melalui diskusi dan tawar-menawar. Seseorang yang melakukan perundingan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan, mengubah perjanjian atau syarat-syarat, atau menilai produk yang berupa barang maupun jasa atau permasalahan yang lainnya. Agar negosiasi berhasil dengan baik, masing-masing pihak harus dengan sungguh-sungguh dan menginginkan persetujuan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai perjanjian jangka panjang. Karena tidak akan ada gunanya sebuah persetujuan apabila tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan. Yang kedua, ada bisnis. Para ahli memberikan beragam definisi tentang bisnis, mencerminkan sudut pandang dan konsep yang berbeda dalam memahami esensi bisnis. Adam Smith, seorang ekonom klasik, mendefinisikan bisnis sebagai upaya untuk mencari keuntungan dengan menghasilkan dan menjual barang dan jasa. Pandangan Smith menyoroti aspek ekonomis dalam bisnis, di mana perusahaan berusaha untuk menghasilkan produk atau layanan yang diminati oleh pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Ada promosi, digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau target konsumen perusahaan mengenai produk perusahaan dan meyakinkan konsumen tersebut untuk membeli produk milik perusahaan. Di dalam promosi tidak hanya sekedar berkomunikasi atau menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan tertentu di mana para konsumen bersedia memilih dan memiliki produk dari perusahaan. Dengan demikian, promosi yang dilakukan haruslah selalu berdasarkan beberapa hal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Rangkuti 2013. Bauran pemasaran. Bauran promosi adalah gabungan dari beberapa alat atau kegiatan promosi agar promosinya dapat maksimal dan hasilnya memuaskan. Hubungan lapan promosi dan penjualan ialah promosi dapat meningkatkan angka penjualan. Penggunaan berbagai alat atau kegiatan dalam melakukan promosi ini merupakan cara yang lebih baik untuk dapat menyampaikan pesan tentang produk kepada target konsumennya secara efektif. Bauran promosi atau promotion mix merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Si pemasaran. Harman Malau menyatakan bahwa pemasaran melibatkan seni dan sains untuk memuaskan pelanggan. Menurut American Marketing Association, pemasaran merupakan aktivitas dan pertukaran nilai yang terjadi antara pelanggan, klien, rekan, dan masyarakat secara luas. Definisi pemasaran dapat bervariasi berdasarkan pemirsa, media, dan dinamika pasar, sehingga pemasar seringkali memiliki pandangan yang berbeda. Asal kata pemasaran dapat ditelusuri hingga kata dasar pasar, yang umumnya merajuk pada tempat transaksi jual beli atau jasa serta pertukaran antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah varian menu. Pengertian menu. Kata menu berasal dari bahasa Prancis yaitu le menu, artinya menyajikan daftar menu makanan atau minuman untuk para tamu. Istilah menu pada lingkup rumah tangga adalah hidangan yang sudah ditemukan. Menu termasuk pedoman bagi sang penyaji hidangan, bahkan penuntun bagi mereka yang menikmatinya. Pada tahun 1541, istilah menu dikenal untuk kali pertamanya. Pada waktu itu, Dukov Brusik menulis apapun yang akan diberikan kepada para tamu dalam sebuah acara yang diselenggarakan. Hal ini sebuah penjelasan dari Palap Apart yang merupakan tokoh gastronomi yang populer. Terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya saya akan membacakan materi pengertian varian menu.
Varian menu adalah susunan golongan makanan yang terdapat dalam suatu hidangan yang berbeda pada tiap kali penyajian. Varian menu makanan Indonesia umumnya tidak serumit makanan menu Eropa. Varian menu makanan Indonesia umumnya menurut John H.I. dan Maria J.T. 2011 indikator tentang variasi makanan sebagai berikut. Jenis pilihan menu makanan dan minuman, rasa makanan dan minuman, ukuran porsi makanan minuman. Masakan harus memiliki banyak varian. Suatu jenis masakan yang dihidangkan berkali-kali dalam jangka waktu yang singkat akan membuat konsumen merasa bosan. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Seorang konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam memilih toko yang menjual produk yang diinginkannya. Saat mengunjungi toko atau pusat perbelanjaan, kecenderungan konsumen adalah menjadi pemilih dengan pertimbangan khusus sebelum memutuskan untuk membeli produk. Kunjungan konsumen ke toko memiliki tujuan untuk mendapatkan barang yang dicari, dan selain harga dan ketersediaan barang, kualitas pelayanan jasa juga menjadi aspek penting yang dicari. Selanjutnya, keputusan pembelian. Pengertian pengambilan keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menjadi unsur krusial dalam kegiatan pemasaran produk yang perlu dipahami oleh perusahaan. Sebab perusahaan umumnya tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran konsumen sebelum, selama, dan setelah melakukan pembelian produk. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama ada perilaku pembelian kompleks, kedua ada perilaku pembelian mengurangi ketidakcocokan, ketiga perilaku pembelian karena kebiasaan, dan yang terakhir keempat perilaku pembelian mencari variasi. Yang ketiga di sini ada tabel proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama membutuhkan pengakuan, kedua mencari informasi, ketiga mengevaluasi alternatif, keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir kelima ada perilaku pasca pembelian. Selanjutnya hubungan antara varian menu dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian berkaitan dengan banyaknya varian menu. Konsumen akan mempertimbangkan menu mana yang dapat memuaskan kebutuhan yang diinginkan. Setelah itu, konsumen akan memutuskan untuk membeli menu atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pemilihan menu, konsumen akan mempertimbangkan atribut dari menu yang terdiri dari kualitas pelayanan, hidangan makanan pokok, hidangan lauk pauk, hidangan sayur mayur, hidangan buah-buahan, dan hidangan snack menurut Zakbana 2002. Terima kasih kepada Sarah Azkia yang sudah menjelaskan. Di sini saya Rini Nurasana Sujana akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 3 metode penelitian. Yang pertama, identifikasi perusahaan. Hal ini dapat menjadi kekuatan bagi CV Harmony Catering karena dapat menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan usahanya dengan tetap berupaya untuk meningkatkan permodalan baik dalam hal pembayaran hutang maupun kegiatan pengembangan bisnis selanjutnya. Berikut ditampilkan rencana pengeluaran biaya produksi pengembangan CV Harmony Catering di wilayah Kota Karawang. Dapat dilihat di bawah terdapat tabel pengeluaran biaya produksi. Total biaya pengeluaran biaya produksi sebesar 38.200.000 untuk biaya per bulan, sedangkan biaya per tahun sebesar 458.400.000 rupiah. Sedangkan biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi awal bulanan dan per tahunnya yang akan disediakan oleh CV Harmony Catering adalah sebagai berikut. Dapat dilihat, terdapat di bawah terdapat tabel biaya bahan baku. Total biaya
bahan baku per bulan sebesar Rp80.700.000, sedangkan biaya bahan baku per tahun sebesar Rp964.400.000. Berdasarkan tabel permodalan di atas, maka modal awal atas rencana pengembangan CP Harmony Catering di wilayah Kota Karawang sebesar Rp363.400.000. Nilai penyusutan terbagi berdasarkan metode garis lurus dengan klasifikasi sebagai berikut. Dapat dilihat di bawah ini terdapat tabel klasifikasi harta berwujud, metode, dan juga tarif penyusutan. Selanjutnya terdapat metode proyeksi penyusutan. Dapat dilihat juga di bawahnya terdapat proyeksi penyusutan per tahun. Total nilai perolehan sebesar Rp732.600.000, sedangkan penyusutan per tahunnya sebesar Rp54 juta. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa proyeksi kebutuhan modal penyusutan perusahaan CP Harmony Catering untuk adalah Rp453.400.000 dengan nilai penyusutan aktiva tetap setiap tahunnya yaitu Rp50 juta. Selanjutnya aspek produksi. Aspek produksi berkaitan dengan proyeksi pendapatan CP Harmony Catering. Penerimaan yang diterima oleh perusahaan berasal dari penjualan jasa catering CP Tori Catering. Berikut proyeksi pendapatan CP Harmony Catering. Dapat dilihat di bawah tersebut terdapat tabel proyeksi penjualan. Proyeksi pendapatan selama periode 1 tahun diasumsikan bahwa inflasi selama beberapa tahun ke depan mengalami kenaikan 3%. Data inflasi diambil dari data Kementerian dan juga Keuangan Indonesia tahun 2023. Untuk mendirikan sebuah cabang, perusahaan memerlukan modal sebesar Rp453.400.000, dikurangi dengan beban operasional, beban penyusutan, pajak, dan juga lainnya. Menghasilkan proyeksi laba rugi dari rencana pengembangan catering CP Harmony Catering di wilayah Kota Karawang selama 5 tahun ke depan. Data-data di atas digunakan untuk menghitung nilai kelayakan dari rencana investasi pengembangan CP Harmony Catering. Dapat dilihat di bawah ini terdapat tabel rasio keuangan, nilai NPV, IRR, payback period pengembangan CP Harmony Catering. Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai NPV sebesar Rp678.267.376, lebih besar dari 0 dan bernilai positif sehingga investasi dikatakan layak. IRR sama dengan 68,81%. Payback period sebesar 1 tahun 4 bulan. Di slide ke-15 ada keunggulan Harmony Catering memiliki beberapa standar, yaitu jaminan halal, enak, dan sehat. Dan berikut keunggulan catering ini. Yang pertama, paket yang ditawarkan memberikan keleluasaan bagi pelanggan yang memilih. Setiap paket termasuk 5 sehat, ada sayur, nasi, lauk pauk, dan buah. Dan juga setiap minggu akan ada 5 menu berbeda agar tidak bosan. Yang kedua, harga tentu menyesuaikan pelanggan jadi mudah dijangkau. Yang ketiga, box makanan dibuat dari bahan yang aman dan tidak mudah rusak. Yang keempat, sayuran yang fresh dan rasa yang tentu enak. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Berikut ada beberapa produk yang dihasilkan dari usaha Harmony Catering. Yang pertama, menu catering olahan ayam. Yang kedua, menu catering olahan tumisan. Yang ketiga, menu catering olahan ikan. Yang keempat, menu catering olahan daging. Di slide ke-16 ada harga yang ditawarkan. Yang pertama, paket ayam goreng lengkuas seharga Rp12.000. Paket ayam cabe seharga Rp15.000. Paket opor ayam Rp15.000. Selanjutnya ada paket ayam goreng ungkep Rp15.000. Terus ada capcay Rp8.000, oseng jamur tiram Rp8.000, tumisan sayurnya Rp6.000, ikan bandeng prestonya Rp10.000, gurame goreng tepungnya Rp55.000, ikan nilai gorengnya Rp20.000, rendang Rp30.000, semur daging Rp30.000, dan yang terakhir dendeng balado Rp25.000.
Selanjutnya ada sistem pembagian hasil. Mengingat modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini cukup banyak, maka kami membutuhkan suntikan modal tambahan dari pihak yang sekiranya mampu membantu kami dalam urusan permodalan. Untuk modal yang kami butuhkan dalam mengembangkan bisnis ini adalah sekitar 453.400.000. Pembagian hasilnya sendiri akan dilakukan dengan menggunakan metode profit sharing berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari laba bersih setiap bulannya. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Target pasar catering makanan dan minuman Harmoni Catering adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Karawang. Produk dari targeting ini adalah target market pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Oleh sebab itu, apabila semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin jumlah barang yang diminta atau dijual dan sebaliknya. Di slide ke-17 ada profil perusahaan. CV Harmoni Catering secara resmi berdiri pada tanggal 14 Oktober 2003 oleh Zakira Hadian. Beberapa kali berpindah tempat, yang pada awalnya mulai beroperasi di Jalan Jati 4 Kelari, Gintung Kerta, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat dengan kode pos 41371. CV Harmoni Catering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa boga. CV Harmoni Catering melayani jasa catering untuk wedding, kantor atau perusahaan, pabrik, hotel, rumah sakit, dan event-event lainnya. CV Harmoni Catering didirikan untuk melayani kebutuhan akan jasa catering yang berkualitas dan bercita rasa tinggi serta tetap mengutamakan kualitas produk. CV Harmoni Catering berkomitmen untuk selalu menyediakan layanan terbaiknya, terutama dari segi kualitas dan sanitasi. CV Harmoni Catering didukung oleh tim yang profesional dan solid. Oleh sebab itu, CV Harmoni Catering berkeinginan untuk selalu memberikan menu-menu yang sehat dan berkualitas untuk konsumen. Di slide ke-18 ada struktur organisasi. Struktur organisasi suatu perusahaan menggambarkan suatu hubungan, tanggung jawab, dan wewenang yang ada pada suatu perusahaan. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan pembagian kerja dari suatu aktivitas tertentu guna kelancaran usaha yang sedang dijalankan oleh suatu perusahaan. Di bagian situ sudah ada kayak bagan gitu, terus dijelaskan di sini. Di bagian tersebut memperlihatkan bahwa CV Harmoni Catering memiliki 5 bagian yang bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Kegiatan operasional CV Harmoni Catering terdiri dari yang pertama bagian marketing, yang kedua bagian administrasi, yang ketiga bagian produksi, yang keempat bagian pembelian, dan yang terakhir bagian quality control. Secara keseluruhan, kegiatan operasi penyelenggaraan Harmoni Catering ini berada di bawah wewenang pemilik perusahaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri sebelumnya, Sabrina Sela, yang telah memaparkan materinya. Nah, di sini saya Nadia Septiani akan memaparkan materi kembali terkait dengan analisis lingkungan usaha catering di Kota Karawang. Rencana pengembangan usaha CV Harmoni Catering dengan membuka cabang di Kota Karawang, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap lingkungan bisnis jasa catering, yang pada umumnya lingkungan perusahaan terdiri atas lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, analisis lingkungan usaha eksternal. Lingkungan usaha eksternal CV Harmoni Catering merupakan situasi dan kondisi yang berada di luar perusahaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Pengidentifikasian lingkungan usaha eksternal digunakan untuk mengetahui peluang serta ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh CV Harmoni Catering dalam kegiatan penyelenggaraan jasa catering. Yang kedua ada analisis lingkungan usaha internalnya. Setiap perusahaan memiliki lingkungan internal usaha masing-masing. Hasil analisis lingkungan internal CV Harmoni Catering nantinya akan diketahui kelemahan dan kekuatan perusahaan.
Selanjutnya terkait dengan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang akan membantu perusahaan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman bagi perusahaan. Pertama, yaitu identifikasi faktor-faktor strategis eksternal dan internal. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan perusahaan berasal dari identifikasi lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Identifikasi lingkungan eksternal dan internal perusahaan akan digunakan untuk tahap formulasi strategi berikutnya. Pertama, ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ini terdapat lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro ini dalam peluang ini misalnya kondisi pertumbuhan perekonomian Kota Karawang yang semakin membaik, kemudian peningkatan golongan pendapatan menengah ke atas Kota Karawang, dan pertumbuhan pabrik-pabrik di wilayah Kota Karawang. Dan ancamannya ini pertama, kecenderungan harga LPG yang semakin meningkat. Kedua, tingkat inflasi yang fluktuatif. Dan yang ketiga, menurunnya nilai tukar rupiah. Dalam lingkungan mikro ini, peluangnya ini kekuatan tawar-menawar pemasok terhadap perusahaan relatif kecil, kemudian daya tawar-menawar pembeli relatif rendah, dan ancamannya ini hambatan masuk pendatang baru pada perusahaan sejenis relatif tinggi. Selanjutnya terkait dengan tabel 4.3.2 mengenai matriks analisis SWOT. Di sini menjelaskan terkait dengan internal dan eksternal. Dalam bagian internal ini menjelaskan terkait dengan kekuatan atau strengths. Pemilik perusahaan menguasai ilmu gizi, kalori, dan gramasi makanan. Kedua, didukung oleh juru masak handal yang berpengalaman di bidangnya. Ketiga, mempunyai perizinan perusahaan lengkap. Keempat, mempunyai varian menu yang komplit dan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada kelemahan atau weakness. Usaha masih baru di lingkungan Kota Karawang, kemudian belum dikenal perusahaan, dan yang ketiga itu fasilitasnya belum memadai. Kemudian dalam bagian eksternal ini membahas terkait dengan peluang atau opportunities. Pertama, rata-rata perusahaan atau pabrik menggunakan jasa catering untuk makan karyawan. Yang kedua, harga yang lebih tinggi dibandingkan di Kota Bandung. Ketiga, itu jumlah perusahaan yang banyak sehingga peluang semakin banyak. Kemudian ada ancaman atau threats. Nah, ancaman ini pertama, harga bahan baku lebih mahal bila dibandingkan dengan Kota Bandung. Kedua, jumlah pesaing yang banyak dan lebih dulu memulai usaha. Ketiga, sewa tempat yang mahal. Keempat, ini tren selera masyarakat yang cepat berubah. Nah, strateginya gimana sih? Pertama, strategi dari strength opportunities, keahlian utama dan pengalaman pemilik dalam kegiatan penyelenggara jasa catering ini sangat dibutuhkan sekali. Kemudian strategi WO atau weakness opportunities, penerapan prosedur operasional secara jelas dalam pelaksanaan kegiatan proses produksi dan operasi. Kemudian strategi ST atau strengths dan threats, sistem pembayaran konsumen dilakukan di awal program sehingga menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan catering kesehatan. Kemudian ada strategi WT, weakness atau threats. Program-program jasa cateringnya ditawarkan beragam. Kemudian pelayanan yang baik dalam penyedia jasa catering berdasarkan karakteristik kepentingan individu. Kemudian bagian kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa kelayakan pengembangan catering, CV Harmony Catering di Kota Karawang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dilihat dari aspek lingkungan bisnis, CV Harmony Catering memiliki prospek yang positif dan menjanjikan seiring dengan perkembangan pembangunan pusat industri di Kota Karawang. Hal tersebut membuat banyak peluang bisnis di Kota Karawang ini termasuk penyediaan catering untuk karyawan. Dari aspek legal, CV Harmony Catering sudah mempersiapkan untuk segala perizinan yang akan diperlukan untuk operasionalnya. Sedangkan ditinjau dari aspek pemasaran, CV Harmony Catering ini memiliki potensi yang baik dengan membentuk tim marketing yang siap bekerja sama secara tim supaya bisa mencapai target sesuai dengan harapan. Untuk aspek sumber daya manusia, CV Harmony Catering memberikan pelatihan-pelatihan yang tepat sesuai dengan skill dan bidangnya, sehingga dapat meningkatkan kompetensinya masing-masing. Dan yang terakhir, dari aspek keuangan, CV Harmony Catering memiliki payback period selama 1 tahun 4 bulan dengan MPP sebesar 678.2067.376 atau NPP lebih besar dari 0, yang berarti bisnis CV Harmony Catering cabang Karawang layak dijalankan.
internal rate return sebesar 68,81% yang berarti CP Harmony Catering sesuai dengan analisa yang telah dilakukan melebihi diskon faktor dan hasil dari profitability index sebesar 1,14%. Berdasarkan rasio keuangan tersebut, maka CP Harmony Catering memenuhi kelayakan sebagai bisnis yang menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Kedua, berdasarkan aspek kewirausahaan, Timmons model CP Harmony Catering berpotensi tinggi dan layak untuk dijalankan dengan melihat potensi pasar yang begitu besar di Kota Karawang. Hal ini dapat menjadikan CP Tori Catering untuk terus tumbuh berkembang dengan adanya pengendalian harga dan biaya yang tepat. Dan berdasarkan aspek keuangan analisa, Timmons model CP Harmony Catering memiliki peluang yang baik di mana net profit masih tinggi, dan dalam aspek manajerial CP Catering memiliki potensi yang tinggi dengan tim karyawan yang siap bersaing dan berpengalaman yang dimiliki serta integritas yang tinggi pada perusahaan. Nah, strategi dan proses negosiasi kerjasama Harmony Catering dengan PT untuk kemitraan yang menguntungkan cukup sampai di sini saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam isi ataupun penyampaian materi dari kelompok 4. Kami semua dalam proses belajar dan kami harap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts.